Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan ini saya dapat surat kaitan dengan program Bandung Menjawab itu dalam posisi sebagai asisten administrasi umum dan kepegawaian. Kalau dilihat dari perangkat daerah, asisten itu unit kerja dari sekretariat daerah. Jadi perangkat daerahnya sendiri adalah sekretariat daerah, Setda. Nah, Setda ini punya unit kerja antara lain 3 asisten dan 11 bagian. Nah, di tahun 2017 berbeda dengan tahun 2016. Di 2017 ada penambahan 2 bagian, tetapi dengan perubahan nomenklatur. Nah, yang ada di bawah koordinasi asisten administrasi umum kepegawaian itu ada 4 bagian, yaitu bagian umum, bagian TU pimpinan, dan staf ahli, kemudian bagian humas, dan satu lagi bagian organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah. Jadi kalau tidak salah di Bandung Menjawab juga ada porsinya teman-teman dari bagian yang menjelaskan program-program yang sedang dilaksanakan oleh bagian. Jadi nanti juga akan teman-teman akan tahu secara detailnya itu program di masing-masing bagian. Nah, kalau dilihat sekretariat daerah itu kan ada 2 fungsi. Pak Sekda itu fungsi yang pertama, beliau sebagai CEO dari seluruh perangkat daerah, atau kalau dikatakan sebagai birokrasi tertinggi itu Pak Sekda, mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah. Nah, dalam rangka mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah ini tidak mungkin dilakukan beliau langsung sendiri, tetapi dibantu oleh 3 asisten. Nah, asisten itu ada 3 asisten pemerintahan dan Kesra untuk tahun 2017. Lalu yang kedua asisten perekonomian dan pembangunan, dan yang ketiga asisten administrasi umum dan kepegawaian. Nah, siapa-siapa yang dikoordinasikan sekarang sedang dilakukan evaluasi terhadap peraturan wali kota nomor 781 tahun 2014 yang menyatakan tentang pembagian tugas untuk asisten yang disebut tadi asisten 1, 2, 3 lah supaya mudah ya. Asisten pemerintahan dan Kesra itu asisten 1, asisten perekonomian pembangunan itu asisten 2, dan asisten administrasi umum dan kepegawaian itu asisten 3. Nah, selama ini kita masih mengacu untuk mengkoordinasikan perangkat daerah ke Perwal 781 tahun 2014, dan sekarang sedang dievaluasi untuk dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan tupoksi dalam SOTK baru. Sebagai contoh misalnya, Ibu tahun 2016 ke sana itu mengkoordinasikan 8 perangkat daerah, 2 bagian. Nah, sekarang kan bagiannya ada 4, perangkat daerahnya nanti dilihat di Perda dan Perwal SOTK fungsinya asisten 3 itu seperti apa. Mudah-mudahan di 2 bulan ke depan Perwal 781 sudah bisa disempurnakan, disesuaikan dengan Perwal yang baru. Lalu yang ketiga, asisten itu selain tugas pokok fungsinya sudah diatur di di Perwal sebagai kepanjangan tangan atau yang membantu Pak Sekda mengkoordinasikan, juga memperoleh tugas-tugas tambahan dari pimpinan sesuai dengan tupoksinya. Sebagai contoh misalnya,
ketika rapat pimpinan itu tidak bisa terselenggara dalam jangka waktu rutin mingguan, maka biasanya dikoordinasikan dulu oleh asisten. Asisten mendapat informasi perintah dari pimpinan untuk mengkoordinasikan ke para pimpinan perangkat daerah. Atau kalau ternyata ada muncul permasalahan-permasalahan di lingkup perangkat daerah yang ada lingkup koordinasi asisten, biasanya asisten dulu yang melakukan pendekatan atau melakukan mencari solusi bersama-sama sebelum nanti terakhir kalau harus ada kebijakan pimpinan. Jadi prinsipnya seperti itu, tugas pokok dan fungsi dari asisten. Jadi kalau asisten sendiri sebetulnya bukan perangkat daerahnya mah Pasekda gitu. Tapi asisten melakukan bantuan atau melakukan tugas mengkoordinasikan sejumlah perangkat daerah. Dan terakhir barangkali sebelum ada tanya jawab, kira-kira di perkembangan 3 bulan pertama justru kami ingin memperoleh masukan dari teman-teman mengenai SOTK yang baru ini, apakah ada hal-hal yang nanti perlu menjadi catatan kami. Jadi setiap bagian itu sudah ada tupoksinya dan selalu dikoordinasikan oleh asisten yang membawahi. Jadi sebagai contoh misalnya di bagian Orpad itu kan ada standarisasi tentang penyusunan SOP untuk seluruh perangkat daerah. Nah, maka itu menjadi bagian dari tugas pokok fungsi juga dari asisten administrasi umum. Humas misalnya kaitannya dengan kehumasan, maka setiap hari juga dari bagian humas selalu menyampaikan laporan-laporan mengenai apa yang sudah dilaksanakan. Di samping juga tugasnya kaitan dengan IRK yang mungkin sudah dijelaskan oleh BKPP ya, oleh Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan. Tugas asisten 3 itu melakukan validasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh 4 kepala bagian. Lalu kalau untuk kepala dinas yang dikoordinasikan itu bentuknya review untuk penilaian perilaku kerja. Tapi kalau aktivitas itu langsung ke bagian yang ada di bawah koordinasi. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan supaya lebih cepat. Hatur nuhun. Tuhnya kan teu aya nya teh pertanyaan, dan naon bingung rek nanya naon cenah ka asisten mah. Tahun ini ada perekrutan PNS yang informasi dari BKPP sampai hari ini belum ada. Karena kan rekrutmen PNS itu ditentukan oleh Kementerian Pan-RB. Sementara Kementerian Pan-RB masih melakukan masih melakukan konsolidasi barangkali apakah keputusan akan merekrut atau tidak merekrut biasanya secara tertulis disampaikan. Jadi PAN ini kalau rekrutmen CPNS, kalau biasanya rapat koordinasi itu sudah mulai di bulan Juni. Jadi kalau akan ada rekrutmen biasanya di bulan Juni sudah mulai ada rapat koordinasi dengan perangkat daerah di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Kalau pemetaan dari Pemkot Seribu terutama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP. Kalau saya wawancara terakhir dengan Satpol PP mungkin LPP ya. Nah, apakah ada lembaga-lembaga Hampir di semua perangkat daerah kurang karena selama beberapa tahun terakhir ini kan tidak ada rekrutmen CPNS, tetapi yang pensiun kan terus nggak berhenti. Kalau pensiun mah sudah sampai waktunya nggak bisa ditahan. Nah maka semakin kesini semakin berkurang sehingga ada beberapa perangkat daerah yang ada pejabat strukturalnya, stafnya nggak ada gitu. Contoh di kecamatan, kelurahan itu banyak yang
langsung kepala seksi misalnya di kelurahan tidak punya staf gitu. Nah, jadi kelihatannya memang di hampir seluruh, apalagi sekarang kan dengan adanya SOTK baru, ini sekarang sedang dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja di setiap perangkat daerah. Jadi dari sana nanti akan kelihatan juga seberapa banyak kekurangannya berdasarkan analisis beban kerja dengan tugas pokok fungsi dan SOTK baru. Pasti akan berbeda dengan yang sebelumnya. Kabar-kabar tuh. Kenapa? Kabar-kabar. Kabar-kabar kalau ada. Oh iya pasti, itu mah nanti yang paling utama BKPP yang harus itu. Lama aja berapa kekurangan? Kalau masalah kekurangan dinamis pasti datanya. Karena apa? Karena yang tadi disebutkan begitu rekrutmen tidak ada, yang pensiun tetap berjalan, pasti kekurangan itu menjadi bertambah gitu. Nah, kalau tidak salah pola penilaian kinerja melalui sistem yang tahun 2017 ini diberlakukan, mungkin Pak Wali juga sudah menjelaskan tentang TKD ya, tunjangan kerja dinamis. Sebetulnya sistem itu juga bisa menjaring mengenai kebutuhan pegawai di setiap bagian atau unit kerja. Karena di sistem penilaian kinerja ini seorang PNS punya kewajiban sekurang-kurangnya bekerja produktif 6.000 menit per bulan. Dan itu dilakukan pelaporan tiap hari melalui sistem penilaian kinerja. Jadi TKD itu sebetulnya sebagai kompensasi dari apa yang sudah dikerjakan. Tetapi tujuan utama dari pengembangan sistem penilaian kinerja itu untuk menyediakan sistem yang dapat diakses oleh semua PNS untuk menunjukkan bahwa kinerja saya sudah sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya menurut BKN itu 6.000 menit per bulan. Jadi artinya ketika nanti di sistem ini ada pegawai yang tidak bekerja 6.000 menit setelah dikumulasi dalam sebulan, misalnya dia hanya 5.000 menit, maka kompensasinya tidak bisa maksimal. Tetapi 5.000 menit per 6.000 menit kali standar yang sudah ditetapkan. Gitu. Rupiah itu ya, Bu? Rupiah, bentuknya rupiah. Jadi tunjangan kinerja daerah dinamis yang diluncurkan di 2017 ini inti utamanya adalah memberikan kompensasi sesuai dengan kinerja yang dilakukan. Artinya sistem ini menjadi lebih adil dan lebih proporsional dibanding dengan hanya tambahan penghasilan yang sifatnya umum. Pokoknya mun golongan hiji sakieu, golongan 2 sakieu, golongan 3 sakieu gitu. Jadi ini sebetulnya sudah dirancang sejak 2015, diawali dengan melakukan evaluasi jabatan. Nah, karena saya kebetulan administrasi umum dan kepegawaian, maka pada kesempatan ini bisa juga membantu BKPP menjelaskan hal ini gitu. Ibu, Nah, kan sebelum ini kan pernah ada ya Presiden Bapak kayak evaluasi gitu, apakah di satu dinas itu gemuk atau tidak, beban kerjanya lebih banyak di mana? Asesmen. Itu sudah ada, sekarang sudah ada pemerataan atau belum? ya kan persoalannya dengan perubahan SOTK pasti berubah gitu. Nah, maka dengan sekarang contoh ya, dengan sekarang adanya kewajiban 6.000 menit itu akan ketahuan di bagian mana yang kelebihan orang. Karena dengan misalnya tidak semua orang di situ bisa
memenuhi 6.000 menit, artinya di situ kelebihan orang gitu. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan ini akan menjadi akan menjadi bagian dari evaluasi terhadap pemerataan ASN. Sebagai contoh, tahun 2016 di asisten administrasi umum itu ada 8 orang pegawai. Nah, setelah SOTK baru, kemudian dilihat dari uji coba bulan November tahun 2016 dan dihitung beban kerja oleh BKPP, maka ternyata di setiap asisten itu cukup 1 sampai 3 orang, 8 orang. Nah, maka kemarin kan dengan adanya di Setda saja misalnya ada dari 9 bagian menjadi 11 bagian. Otomatis kan kebutuhan SDM menjadi bertambah. Nah, maka penambahannya diratakan dari bagian-bagian yang ada dulu ke bagian yang belum ada, kan gitu. Contoh misalnya yang dari asisten administrasi umum tadi, sekarang hanya tinggal 1 orang di ibu, berarti yang 7 orang ini tersebar, ada yang ke bagian humas, ada yang ke bagian layanan pengadaan, ada yang kebetulan jadi struktural di kelurahan misalnya. Nah, contoh-contoh seperti itu. Kebetulan ada yang pensiun juga 2 orang. Jadi dengan kewajiban 6.000 menit per bulan dan kewajiban setiap PNS melaporkan aktivitasnya setiap hari, itu akan ketahuan seberapa jumlah PNS atau ASN yang dibutuhkan di unit kerja itu. Mudah-mudahan dengan demikian nanti di batas kita kekurangan orang tetap akan ada pemerataan. Jadi mudah-mudahan. Kalau misalnya begitu, berarti tahun depan ada kemungkinan penambahan kalau dinilai masalah. Sekarang pun sebetulnya hasil anjab ABK yang dilakukan itu menunjukkan ada kekurangan. Kalau dilihat dari kondisi ideal, kan idealnya kata Menpan itu sekitar berapa ya? 5% atau 1,5% dari jumlah penduduk. 5% atau 1,5%? Nah, ini justru ini yang kemarin tuh kan belum ada secara tertulis dari sananya. Jadi kemarin tuh baru ngobrol-ngobrol di sana. Kalau tidak salah mungkin nanti bisa browsing saja ke webnya Menpan, nanya kalau kondisi idealnya PNS itu dibanding penduduk tuh seperti apa gitu misalnya. Cuma kalau dihitung kemarin dari beban kerja sampai tahun 2015 itu kan kita kekurangan 2.700 orang sebetulnya gitu. Nah, apalagi dari 2015 maker ibu zaman ibu nya no apal data. Nah, dari situ ke sini kan sudah 2 tahun yang pensiun semakin berkurang. Terutama kemarin yang paling banyak yang pensiun itu di guru SD. Jadi guru SD itu dulu pengangkatannya 60 tahun yang lalu bersama-sama bro gitu. Ayeuna pensiun ge bareng bersama-sama gitu. Jadi pokoknya 60 tahun yang lalu itu tahun berapa? 77-an ya? Bukan 7. Pensiun masalnya kapan? Pokoknya usia 60. Setiap tahun ada pensiun massal karena pengangkatan massalnya dulu dari tahun 75 kalau tidak salah. 75, 76, 77, 78. Jadi misalnya yang seangkatan ibu diangkatnya tahun 78, kalau kelahirannya 58, maka pensiunnya 2018. Itu banyak. Tapi yang diangkat tahun 78 itu ada juga yang usianya 56, maka pensiunnya 2016. Ada yang usianya kelahirannya 57, maka pensiunnya 2017 karena guru itu kan 60 tahun. Jadi bisa dihitung sebetulnya dan pusat sudah tahu gitu. Kira-kira kekurangannya seperti apa. Nah, maka kemarin ketika belum ada rekrutmen baru, kemudian
sekolah-sekolah negeri itu kekurangan pegawai, maka Menpan menghimbau agar guru-guru PNS yang sekarang diperbantukan di sekolah swasta kembali ke sekolah negeri gitu. Jadi sementara upaya pemenuhannya yang seperti itu. Bu, Ya. kinerja yang 6.000 Menit per per bulan. Kalau di lapangan lebih repot. Maksudnya Kalau di tiap-tiap dinas, lihat aja coba ke lapangan ke lebih repot tuh kekurangan 6.000 menit atau kelebihan atau gimana? kekurangan. Jadi kan gini, kalau dihitung jam kerja kita itu dari jam 7.45 lah sampai jam 16. Berarti genep jam, 8 jam. 8 jam itu kalau dikali 60 menit kan sebetulnya 480 menit. Tapi kewajibannya oleh BKN tidak jadi sebulan itu menjadi kali 480, taruhlah menjadi 8.000 menit, tapi jadi 6.000 menit. Kenapa? Karena pada setiap aktivitas ada waktu-waktu tertentu yang tidak produktif, misalnya menunggu gitu. Nah, itu menjadi toleransi. Contoh gini, rapat koordinasi dianggap 120 menit. Nah, sekarang Ibu rapat di inspektorat misalnya, bawa staf. Nah, kan di situ disebut di aktivitasnya mendampingi rapat koordinasi pasti kan 120 menit. Kenyataannya rapatnya itu lebih dari 120 menit atau rugi kan gitu bicaranya. Kalau bicara untung rugi kan kita sudah memberi toleransi dari harusnya 8.000 menit lebih menjadi hanya 6.000 menit karena yang 2.000 menit itu untuk istirahat, sholat, makan, kemudian perjalanan dari tempat satu ke tempat lain ketika harus mengikuti rapat koordinasi. Misalnya ada yang dari dinas mana di luar harus rapat di ruang tengah, kan tidak kadia temerenan perjalanan kan gitu. Maka itu toleransinya kenapa jadi 6.000 menit. Nah, kalau ternyata di lapangan kok saya tidak bisa melakukan, contoh misalnya petugas dinas pemadam kebakaran. Kalau dinas pemadam kebakaran mah menunggu pun bagian dari tupoksi. Kan beda tuh, dinas pemadam kebakaran mah dia harus standby. Maka jam kerjanya nanti dilihat pelaksanaannya seperti apa sehingga tetap 6.000 menit itu bisa terpenuhi. Tapi mereka juga kan dibagi dengan istilahnya teh jam kerjanya tuh tidak terus-terusan, jam kan ada standby harus yang sore, ada yang malam, shift-shiftan. Ya, seperti Satpol PP, Dinas Kebakaran, dan itu sudah disiapkan di dalam sistemnya oleh BKPP sehingga dianggap tidak akan merugikan ASN. Lalu yang kedua, dulu ketika orang belum ada sistem ini mereka tidak mau pindah walaupun jumlahnya banyak gitu. Tapi dengan sekarang mereka akan cari aktivitas atau ketika dipindahkan itu siap. Karena apa? Karena kalau di situ pasti nggak akan kebagian 6.000 menit. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu ini bisa menjadi lebih baik gitu. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota melalui peningkatan kinerja PNS. Tos cekap? Sudah dinilai, sudah ada evaluasi, cukup efektif atau? Kan bade ngawitan gelis. Kapan evaluasi? Paling mungkin nanti sambil jalan terus. Jadi evaluasinya melalui evaluasi formatif yang dilakukan setiap bulan terus-menerus, sekaligus juga menyempurnakan sistem gitu. Jadi kan bagaimanapun ketika satu sistem aplikasi itu diterapkan, pasti ada hal-hal yang mungkin belum tercover, maka itu nanti langsung dilakukan penyempurnaan. Indikator cukup berhasil lapangannya? Itu nanti dilihat dari pelaporan aktivitasnya.
Kemudian yang bertanggung jawab adalah eselon 4. Jadi kalau misalnya ini kebetulan Bu Windy ya, Bu Windy itu di DPM PTSP punya staf berapa nih? Nah, ada 5 staf. Nah, si 5 staf ini kan udah dibagi nih tugas. Nah, lalu laporan aktivitas. Nah, Bu Windy akan melihat, kan yang tahu persis nih sebagai atasan langsung, benar ente ya deh aktivitas nu dilaporkan, kan bisa we ngarang kan gitu. Maka nanti ada kewajiban validasi, divalidasi oleh langsungnya. Kok ini masukin ini mah bukan kerjaannya dia, maka bisa ditolak gitu ketika dia memasukkan aktivitas. Jadi ini juga sekaligus menjadi wahana untuk saling saling memperbaiki, saling mengawasi, sekaligus juga instrumen yang bisa dilakukan oleh pejabat eselon 4 sebagai atasan langsung untuk melakukan pembinaan kinerja kepada ASN. Kalau kuota untuk yang kalau ada peraturan itu dari Kementerian. atau Kita mengusulkan sesuai kebutuhan, tetapi nanti dipenuhi berapanya banyaknya itu kementerian. Dulu itu kekurangan, kita menyampaikan saja kekurangan ada guru sekian, pokoknya jumlah keseluruhan 2.700 tahun 2015. Nah, entah yang 2016 ke sini mungkin harus nanyanya datanya nanti ke BKPP ya. mayoritas guru ya. Guru, mayoritas guru. Berarti rekrutan terakhir 2015 atau 14? Kalau tidak salah rekrut ada yang PNS baru 2014, formasi 2014, diangkatnya 2015 kan, Januari 2015. Anu dikumpulkan di lapang teh. Jadi terakhir waktu Ibu masih di BKD, sebelum ada rekrutmen baru lagi. Berarti 2.700 itu setelah rekrutan ini atau sebelum waktu itu lupa Ibu berapa ya Dek? 100 yang kita nanya kok 200-an ya, 200-an ya. Tapi itu teh dengan apa ya, yang waktu itu kan satpol ya, yang CAT ya, tesnya pakai CAT, computerized assessment test, assessed yang di BKNT ya gini. Iya, contoh. Karena Menpan juga harus mempertimbangkan dari Kementerian Keuangan. Jadi kekuatan anggaran untuk memberikan gaji kepada PNS baru itu seperti apa gitu. Jadi pemerintah juga tidak mau gegabah, makanya ada pola di Undang-Undang ASN itu dengan yang namanya PTT, pegawai tidak tetap, tapi seleksi seperti ASN, hanya mereka mah tidak dapat pensiun gitu. Nah, sampai hari ini PP-nya nggak tahu sudah turun atau belum. Ibu pada saat akhir Desember 2015 itu belum turun PPA tentang PTT. Jadi tetap saja kita mengandalkan CPNS. Kalau yang pos-posnya mana dulu siapa? Pos-pos apa? Kalau pos misalnya untuk dinas ini berapa? Menpan, tapi berdasarkan masukan dari kita. Jadi misalnya kita mengusulkan kemarin yang kurang 2.700 itu untuk guru kelas di SD, untuk guru pendidikan agama, untuk guru pendidikan jasmani dan kesehatan di SD. Lalu kalau di SMP waktu itu yang kurang guru apa, jumlahnya berapa. Nah, nanti dari Menpan menentukan. Sekarang boleh Kota Bandung melakukan rekrutmen untuk ini. Contoh, mengusulkan dulu kita untuk Satpol PP itu dari lulusan SMA. Tapi Menpan tidak menyetujuinya hanya dari lulusan S1 waktu itu dengan 4 program studi,
psikologi, sosiologi, hukum, dan administrasi negara. Nah, jadi 4 ini hanya disetujui itu. Jumlahnya berapa? Terus cakapnya, mohon enggak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.